Shalom, Shalom. jemaat yang dikasihi Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, saya boleh berada di Gereja Internasional Bethel Church, the House of Prayer for the Nation. Terima kasih Tuhan, keberadaan hamba di tempat ini semua karena kehendak-Mu. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan dan perkenalkan, saya adalah Pendeta James Sugianto Gunawan dari Surabaya. Kita buka firman Tuhan terambil di dalam Keluaran 17. Keluaran 17 mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Saya akan bacakan pelan-pelan. Keluaran 17 ayat yang ke-7 dikatakan, dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ini firman, kalau kita amati pertanyaan Tuhan, adakah engkau berpikir adakah Tuhan? Kita tahu semua bahwa Tuhan ada di dalam orang percaya. Saudaraku yang terkasih, dalam ayat selanjutnya dinamakan, lalu ayat ke-8, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tempatku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan Amalek, orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Lalu terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan orang Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian bertuliskanlah semuanya itu di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah di telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah, menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Lalu ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saya garis bawahi perkataan turun-temurun. Dengan kata lain, kita sebagai orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, dan semua daripada kita yang menjadi orang percaya, kita tahu bahwa Tuhan Immanuel, Allah beserta kita sampai turun-temurun. Sampai kepada anak cucumu. Ini dahsyat saudaraku.
perkataan firman Tuhan ini kalau kita aminkan, ayat yang ke-16, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Jadi engkau tidak perlu khawatir. Anak-anakmu apabila engkau didik dia, bahwa engkau mempunyai Allah yang dahsyat yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Dialah yang akan menuntun engkau, dan dialah yang akan membimbing engkau, dan dialah yang memberkati engkau, membukakan tingkap-tingkap langit sampai engkau diberkati. Bahkan saya katakan engkau diberkati sampai turun-temurun. Amin. Yes, haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya sebelum berangkat ke US, saya merenungkan, Tuhan, terima kasih. Aku mempunyai 4 anak-anakku. Bahkan tercatat anak saya 4, 3 perempuan, 1 laki-laki. Dan mereka berkata, anakmu yang laki-laki saya dengar sekarang di Jakarta majunya bukan main. Saya tersenyum dan saya berkata, semua karena Tuhan Yesus semata-mata. Saya ditanya lagi, berapa banyak Pak James memodali anaknya? Saya tawa, modali apa? Saya bilang, memangnya kamu pikir saya ini banyak duit? Saya bilang. Terus dia tidak bisa menjawab. Terus saya beritahu, modal saya dan istri adalah setiap hari kami membawa anak-anak kami. Dari mereka kecil, kami menumpangkan tangan kepada mereka. Dan kami berkata kepada anak-anak, engkau percaya kepada Tuhan Yesus, bergantung hidupmu kepada Tuhan Yesus, maka dia akan menuntun engkau pada kehendaknya. Amen. Karena kehendak Tuhan itu adalah yang terbaik. Acap kali kita berpikir, kita ingin nanti sukses dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam apapun. Dan anak-anak kita bakal menjadi orang-orang yang berhasil dan yang beruntung. Itu cita-cita. Itu juga cita-cita saya dan istri saya. Di atas mimbar ini saya katakan dengan jujur, banyak mungkin orang tidak tahu. Mereka pikir saya ini sarjana. S1 barangkali, mungkin S2, S3. Saya bilang, saya ini tidak pernah punya titel sarjana. Karena semester 4 teknik sipil saya tinggalkan kuliah saya. Karena saya tidak ingin orang tua saya menjadi pegawai orang. Saya beritahu, saya masih muda. Tapi saya punya tekad, saya tidak ingin orang tua saya sampai jadi pegawai orang. Karena saya tahu, orang tua saya tahun 63 dengan jabatan yang cukup prestisius, Kepala Cabang Jakarta Kota Perusahaan Negara Pancaniaga. Bahkan anak buah papa saya bagian keamanan itu mayor pangkatannya dari TNI. Dan saya bangga dengan orang tua saya. Tapi dia berani berkata, aku usia 44, aku melepaskan jabatanku. Jadi dia minta mengundurkan diri pulang ke Surabaya. Dan saya tidak pernah lupa. Rumah dinas papa saya di Jakarta di jalan, saya masih ingat di Jalan Kudus nomor 1. Dan itu dekat dengan orang Jakarta tahu persis, di Jakarta terkenal dengan sate Blora. Jadi memang Jalan Blora dan Jalan Kudus itu hanya berapa sab begitu di belakang. Itu Jalan Kudus nomor 1. Itu saya tidak pernah lupa.
Dan saya berpikir, ya, saya jadi hamba Tuhan tidak lain oleh karena taburan orang tua saya. Kami tinggal di Surabaya. Kalau orang Surabaya tahu ada satu gereja di Jalan Diponegoro, gereja GKI, ya, Gereja Kristen Protestan GKI di Jalan Diponegoro. Itu kami tinggal di tahun 58 ya, sampai tahun 71. Uang papa saya dimakan orang sehingga saya semester 4 teknik sipil saya tinggalkan dan saya berkata, papi jangan kerja dengan orang. Papi itu dulu kepala cabang perusahaan negara. Masa sekarang mau jadi pegawai? Enggak apa-apa, kata papa saya. Dan saya tahu papa saya orang yang sangat humble, orang yang sederhana. Bayangin di Jakarta itu waktu kepala cabang, mobil dinasnya satu Mercy 180 dan satunya VW Kodok. Yang dipakai justru VW Kodok. Kenapa? Dari muda dia paling hobi dengan VW Kodok. Dan kebetulan kami tinggal di di Jakarta itu, persis rumah om saya di mana saya tinggal sebelahan dengan PT Piola. Jadi karena tetangga dengan om saya, papa saya dikasih pada waktu itu mobil VW Karmangia, mobil balap. Dan VW Kodok, dan memang itu hobi papa saya. Tapi papa saya tidak pernah membawa VW Karmangia-nya ke Surabaya. Dia bilang, saya pernah dengar papa saya sama mama saya ngomong, kita ini punya anak laki cuma satu. Kalau VW Karmangia tak bawa pulang ke Surabaya, nanti mau jadi apa nanti anakku? Dia bilang. Jadi papa saya tidak mau membawa mobil balapnya ke Surabaya. Ditinggal di Jakarta, bahkan dijual sama dia. Nah, satu hal yang saya masih ingat, di atas mimbar ini saya selalu berkata, yang menjadi panutan saya adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan yang mendorong semangat saya, papa saya dulu memegang jabatan yang tinggi, tapi dia berani melepaskan jabatannya. Oleh karena dia ingin pulang di Surabaya, bisa kumpul dengan anak-anaknya. Dan itu saya tidak pernah lupa kebaikan papa saya. Bahkan saya masih ingat, dan saya tidak pernah lupa, papa saya menunjukkan kukunya. Kamu lihat kuku papi? Dia bilang, iya, kuku papi ini kok aneh, dia ketawa. Ini pada waktu zaman Jepang. Papi ini ditangkap sama Jepang. Ya. Namanya kuku itu dicabut dengan tang 10. Pingsan, bangun lagi disiram air, dicabut lagi pingsan. Dan bentuknya aneh, kuku baik-baik dicabut. Ya, jadi tumbuhnya pun juga aneh kuku-kukunya. Tapi satu hal yang saya bangga, papa saya tidak bergeming, tidak mau menyangkal Yesus. Dan satu hal, di atas mimbar ini saya bersaksi, kalau saya menjadi hamba Tuhan, semua juga karena taburan orang tua saya. Dan saya tidak pernah lupa waktu papa saya berkata, biar rumah ini dibeli oleh gereja GKI Surabaya, sekarang GKI Diponegoro. Dan GKI Diponegoro ini pernah jadi ramai di koran karena sempat pernah diserbu oleh teroris, kalau tidak salah zaman tahun 66 kalau tidak salah. Ya, pernah masuk koran, tetapi saya bersyukur papa saya tidak bergeming dan dia melepaskan jabatannya. Dan waktu saya dengar papa saya
mau kerja jadi pegawai. Saya tidak bisa nerima, jujur saja. Saya sebagai anak laki satu-satunya, saya tidak mau papa saya dengan jabatan yang tinggi. Oleh karena tidak menurut dan saya tidak pernah mau menyebutkan siapa pejabat yang mengancam dia pistol. Dan saya tahu. Tapi saya tidak pernah dendam dan pernah pusing, tidak pernah pusing. Itu urusannya Tuhan. Dan satu hal yang saya tidak pernah lupa, pada waktu papa saya melepaskan itu untuk gereja. Kata-kata papa saya ke ibu saya, biar saja rumah ini dibeli buat gereja. Siapa tahu anakku jadi pendeta. Itu kata-kata papa saya. Jadi saya tahu kalau saya menjadi hamba Tuhan, semua karena taburan orang tua saya. Taburlah yang baik di dalam hidup kita. Maka percayalah, jaminan untuk turunanmu pasti dan nyata. Terpuji nama Yesus Kristus Tuhan. Dan saya sampai kadang-kadang merenungkan. Kalau saya melihat isi rumah saya tahun 93, saya bongkar total dan saya renovasi. Dengan saya tidak mengambil uang sedikit pun dari pekerjaan saya. Tuhan itu ingat, Dia bisa memberikan hikmat kepada engkau. Saya ini diberikan hikmat, hobinya lukisan. Jadi waktu saya pegang uang banyak, saya banyak sekali zaman-zaman tahun 80-an. Lukisan lagi hancur harga-harganya. Apalagi pada waktu zaman COVID. Itu lukisan yang dulu harganya 30 juta tinggal 3 juta, saudaraku. Tak beleni. Sampai mungkin ada 500 lukisan. Dan saya beritahu kepada saudara, saya bongkar seluruh rumah saya seluas 450 meter persegi. Dan saya bangun dengan modern. Sampai sekarang masih tetap karena Tuhan yang memberkati. Dan itu saya tanamkan kepada anak-anak saya. Saya berkata kepada anak-anak saya, kalau kamu diberkati itu tidak lain semata-mata karena Tuhan yang memberkati engkau. Bukan karena kuat gagahmu, bukan karena kepandaianmu, tetapi semuanya Tuhan yang membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkatnya. Di atas mimbar ini saya mengingatkan kepada jemaat, jangan pernah engkau berpikir, kalau engkau sekarang mampu dengan segala apa yang engkau punyai, itu bukan karena kehebatanmu. Tapi engkau mempunyai Tuhan yang hebat, yang memberkati engkau. Jemaat Gereja Internasional Church, Bethel Church, saya ingatkan, yang memberkati engkau adalah engkau menyembah Yesus Kristus Tuhan, yang memberkati engkau dengan segala kelimpahan, kebaikan, kemurahan, hati yang mengasihi akan sesamamu. Hati yang mengasihi kepada anak-anakmu, kepada mantu-mantumu, kepada cucu-cucumu. Cucu saya semua 9. Mereka tinggal di US, di Seoul, 3 orang cucu perempuan. Di Philadelphia ini ada 2 cucu saya. Semuanya yang di Amerika 5 cucu saya. Dan saya melihat terakhir cucu saya laki-laki bernama Ethan Enoch Kaligis. Dia diterima di universitas di dekat New York. Dan dia bilang, Pak, ini universitas yang terbaik.
aku diterima di 2 universitas, yaitu di Philadelphia dan di New York. Tapi aku milih yang di New York. Ya, terserah kamu, saya bilang gitu. Modal kita sebagai opa, oma, anak saya menumpahkan tangan kepada anak-anak. Biarlah Tuhan menuntun, membimbing, dan memberkati engkau. Jadi modal kita menjadi orang tua itu mendidik mereka, membawa mereka, membiayai sekolah mereka yang terbaik. Tapi selebihnya, dengar jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ditanya berapa banyak Pak James memberkati anak laki-lakimu. Dan saya katakan 1 sen pun saya tidak memberkati dengan uang. Tetapi dengan firman Tuhan yang menjadi panutan hidup mereka. Dan Tuhan berkati dengan luar biasa. Saya kaget pada waktu saya di Jakarta. Saya mendapat telepon dari ajudan Pak Yusuf Kalla. Waktu Pak Yusuf Kalla menjabat sebagai wapres. Dari mana ini? Saya bilang, tolong sampaikan dengan Pak Yogi. Ini dari Pak Yusuf Kalla. Loh, Bapak siapa? Saya orang tuanya. Akhirnya saya tanya sama anak saya, dia cuma tersenyum. Iya Pak, aku dipercaya untuk mengimpor bahan baku khusus untuk bahan bakar untuk pesawat terbang. Oh gitu. Itu bukan Pertamina. Ya, Pertamina yang melaksanakan, tapi bahan bakunya harus impor dari luar. Dan aku bersama dengan Pak Yusuf Kalla mendatangkan bahan impor ini. Ya puji Tuhan, saya bilang. Sempat saya tanya. Papa tanya ya, saya bilang gitu. Betul tak? Kamu tak lihat kan kok dekat dengan Pak Yusuf Kalla. Kok di luar kok dengarnya katanya, maaf ya, Pak Yusuf Kalla tuh katanya tidak suka dengan orang tangan. Dia ketawa. Ya buktinya bukan aku yang mencari Pak Yusuf Kalla, tapi Yusuf Kalla yang mencari. Sombong, aku bilang gitu. Loh iya Pak, dia bilang gitu. Ya puji Tuhan. Nah, melewati kesaksian ini saya menyaksikan kepada saudara. Ingat, yang memberkati engkau adalah Allah pencipta langit dan bumi. Yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Dia sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang engkau tidak mampu akan dibuat menjadi mampu. Itu yang harus engkau percayai. Dan saya percaya, jemaat Tuhan kalau dengar, masukkan di dalam hatimu yang paling dalam. Dan engkau berkata, ya Tuhan, terjadilah apa yang dikatakan oleh saya yang menyampaikan di atas mimbar ini. Dan itu biar tertanam di dalam hati jemaat. Menjadi engkau tahu dengan persis dan tepat bahwa engkau diberkati Allah pencipta langit dan bumi ini. Buat Allah tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan. Dan itu saya buktikan ya. Saya sedikit saksikan. Saya akan menyaksikan bagaimana Tuhan memberkati saya itu yang tidak masuk akal. Memang kalau dipikir-pikir, kalau Tuhan masuk akal, dia bukan Tuhan. Tetapi karena kita dengan segala keterbatasan kita tidak mampu menjabarkan isi hati daripada Tuhan. Tapi ada Alkitab penuntun kita dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Nah, ini saya tanya kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Siapa yang sudah membaca kitab Kejadian sampai kitab Wahyu secara berurutan? Tolong angkat tangan. Masa enggak ada? Saya beritahu,
bukan menyombongkan diri. Saya ini waktu muda tuh jagoan baca kitab wayang sampai kitab silat. Jadi waktu saya bertobat, kalau dulu baca cerita silat, itu bisa dari pagi sampai besok pagi lagi. Jadi soal membaca saya ini sudah terlatih dari muda. Jadi pada waktu saya ingin begitu bertobat tahun 84, saya baca Alkitab itu. Rata-rata dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu mungkin lebih, ya bukan menyombongkan diri, lebih dari 30 kali barangkali. Dan saya berkata, Tuhan, kalau membaca buku silat saya mampu. Kenapa aku tidak diberikan kemampuan untuk membaca pikiran dan perasaan Tuhan supaya tertanam di dalam hati? Itu permintaan saya kepada Tuhan. Dan Tuhan kabulkan. Bukan saya mau menyombongkan diri. Jadi kalau membaca Alkitab ini, dan saya pernah berdebat dengan salah satu orang yang cukup pandai, dan termasuk kalau ukuran itu dia tuh termasuk ya konglomerat di Surabaya lah. Dia pernah bertanya, Pak James, sudah baca kitab Kejadian sampai Wahyu? Sudah. Apa Pak James mengerti semua? Banyak yang saya tidak mengerti. Jujur saya. Karena ada beberapa hal saya tidak ngerti. Kadang-kadang saya telepon interlokal ke Pak Arifin di Bali. Saya tanya. Kadang-kadang saya telepon Pak Alex Abraham almarhum. Dan dia selalu menjawab karena saya dari kecil sudah kenal dan saya dekat dengan mereka. Sebelum saya jadi pendeta, saya sudah sering main di rumahnya Pak Alex. Karena adiknya dia tuh teman main saya. Karena adiknya dia semua sekolah di Petra. Nah, rumah saya persis sebelahnya tuh anak Petra. Jadi saya berteman sering ke rumah Pak almarhum Alex Tanusaputra. Bahkan istrinya Pak Alex, Ibu Yeni almarhum, itu adik kandungnya kalau tidak salah sekarang menjadi gembala di Bogor. Itu teman sahabat dari Cece saya. Jadi saya waktu saya umur belasan tahun sering mengantar Cece saya ke rumahnya Bu Alex. Jadi dari kecil saya sudah kenal sebetulnya. Jadi waktu saya tahun 84 bertobat, waktu saya datang ke Pak Alex, saya minta dibaptis. Ya Jim, aku baru tahu kamu yang minta dibaptis ini. Jadi dia kenal saya dari kecil. Dan saya dibaptis pada waktu itu. Dan saya menyaksikan di atas mimbar ini. Begitu saya 84 saya dibaptis, saya lahir baru. Dan saya malu untuk bekerja di dalam bisnis saya. Karena penuh dengan kekotoran. Jadi waktu saya bertobat, saya bilang, Tuhan, aku ingin Engkau memberkati aku. Dan saya ditawari kalsium karbonat. Kalsium karbonat itu bahan yang membuat ini. Cat, plastik, itu bahannya. Jadi waktu saya diberikan, ini pabrik di Jogja. Ini bahan baku untuk membuat plastik. Jadi kamu kalau mau jual ini harus cari pabrik plastik. Harus cari pabrik cat. Saya nggak ada yang kenal jujur saudaraku. Tapi tahu kalau cat ini buatan ICI, ya buatan apa tuh merek tahu. Gitu. Tapi tidak ada yang kenal. Dan lucu, Tuhan tuh menuntun saya ketemu dengan seorang perempuan yang mana dia tuh punya depot. Saya masih ingat di daerah Rungkut.
Saya mampir di situ karena perut saya lapar siang. Saya mau makan, saya tanya, kamu ada kenal enggak pabrik plastik sama pabrik yang membuat bahan cat? Wah, aku ada. Namanya PT Naga Sakti. Kalau siang aku mesti nganter makanan ke pabrik ini. Saya diajak ke pabrik itu dan saya tawar sekali pesan langsung 40 ton. Dan itu rata-rata setiap bulan. Saya dapat untung zaman itu 1.200.000. Cukup untuk membiayai kuliah 4 anak saya. Sekolah anak saya. Dan kehidupan kami menjadi kehidupan normal. Tapi kami belajar. Biarpun kami sudah diberkati. Jadi di sini ada kayak bendolan. Jadi di otak ini saya dipasangi alat. Jadi saya baru mengerti. Setiap manusia otak itu mengeluarkan cairan dan cairan itu disalurkan ke seluruh tubuh kita. Nah ini penyaluran itu mengalami buntu waktu di komputer dilihat ada 3 tempat yang mengalami salurannya itu pembuntuan. Sehingga aliran daripada cairan otak yang harus mengalir ke tubuh saya itu terhenti. Akibatnya hampir 2 bulan. Saya itu kalau bicara dengan gembala saudara gitu kalau ditanya gitu ya. Tadi Pak Jim kok bicara-bicara dengan gembalanya. Siapa ya? Itu saya. Nggak tahu. Terus diingat, oh ya. Gitu. Tetapi puji Tuhan, itu terjadi dan saya masih ingat. Saya mengalami operasi tanggal 14. Kalau tidak salah 14 November. Tahun 2000 berapa ya? Kalau tidak salah 7 tahun yang lalu. Dan puji Tuhan. Dan saya tidak pernah lupa sesudah saya dioperasi kurang lebih tanggal 20 November. Ingatan saya dipulihkan sampai waktu saya umur 2 tahun. Kejadian waktu kecil umur 2 tahun kayak terekam. Dan saya mulai mengingat satu persatu. Sampai kalau papa saya dan mama saya ribut, itu bisa kerekam, itu bisa muncul. Saudaraku yang terkasih, Allah kita itu Allah yang dahsyat. Saya diberikan kemampuan, saya baca dan saya baca. Sempat saya tahu Alkitab ini bukan untuk diperdebatkan. Jadi acap kali ada beberapa bahkan dari saudara sepupu kita dari agama lain itu menanya kepada saya, Pak Jim mengerti semua apa ini Pak? Oh banyak yang enggak ngerti. Wah kalau gitu sama aja sama saya katanya. Saya bilang beda. Loh apa bedanya? Bedanya saya sudah melakukan, kamu belum. Kalau aku belum mengerti, bukan salahku, berarti Tuhan belum mempercayai untuk aku mengerti. Jadi saya sederhana saja berpikirnya. Kalau Tuhan menginginkan, pasti saya diberikan pengertian. Itulah yang menjadi iman saya. Sehingga saya tidak pernah pusing dengan menghadapi segala macam persoalan. Karena saya tahu Tuhanku akan menolong aku dan akan memberikan jalan keluar untuk setiap problem dan masalah yang aku hadapi. Dan itu saya tanamkan kepada anak-anak saya. Dan saya melihat dan saya kadang-kadang nangis sendiri mengeluarkan air mata. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati anak-anakku dengan luar biasa. Bahkan ada yang bertanya, berapa banyak Pak Jim memodali anaknya yang di Jakarta? Saya ketawa. Modal kami hanya Alkitab.
Baca dan renungkan Alkitab. Karena ini adalah pikiran dan perasaan Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan memberkati anak turunanmu. Sampai turun-temurun. Bayangkan saudaraku. Sampai turun-temurun. Berarti sampai keturunan kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau engkau punya iman dan percaya, itu pasti terjadi. Dan itu terjadi. Dan saya kalau melihat anak saya yang laki, saya sampai kadang-kadang tersenyum, Tuhan, sungguh Engkau adalah Allah yang dipermuliakan. Engkau memberkati. Ya. Anak saya di Jakarta, kalau saya di Jakarta, betapa terkejutnya saya. Saya dijemput sama anak saya, koper saya tidak ada satupun dari bea cukai yang memeriksa. Saya jadi bingung. Kok bisa, saya tanya. Terus dia berkata, iya ada satu namanya, saya tidak perlu sebut namanya. Tapi dan dia itu adalah orang yang biasa mengatur anaknya Pak Jokowi, kalau dari luar negeri dia yang mengawal. Nah orang itulah yang mengeluarkan barang-barang tanpa diperiksa, tanpa dibuka koper. Nah, saya berkata, wow, Tuhan kita dahsyat. Bisa melakukan hal-hal yang tidak masuk di akal kita. Dan memang kalau saya renungkan, kalau Tuhan kita bisa pikir dengan akal kita, betapa Dia Allah pencipta langit dan bumi ini, masakan semudah itu bisa membuat kita, kalau bukan Dia, tidak ada yang lain. Jadi kalau saudara saat ini, mungkin saudara saat ini berjaya, jangan pernah engkau menjadi sombong. Semua itu karena Tuhan yang melakukannya dan memberkati kepada engkau dan keluargamu, anak-anakmu. Yang amin cuma 1-2, masa yang lain tidak amin? Haleluya, tepuk tangan untuk Yesus Tuhan. Ya, saya akan bawakan, nanti saudara baca di rumah sebagai pekerjaan rumah. Baca di Keluaran 17. Ya, baca Keluaran 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Nanti saudara pelan-pelan saudara baca, saudara renungkan. Tetapi justru saya akan sampaikan ayat yang terakhir saja. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Jadi turun-temurun, segala Amalek, segala yang menyerang engkau, yang membuat engkau menjadi orang mungkin terhina, mungkin engkau masih miskin, mungkin engkau belum punya berkemampuan. Dan kalau engkau punya kemampuan, Dia akan menjaga engkau dan berperang sampai melawan Amalek turun-menurun. Dan kalau saya renungkan kata-kata ini, berarti sampai selama-lamanya, kalau engkau mempercayai engkau adalah anak Tuhan dan Allah beserta engkau sampai turun menurun, ya, sampai turun temurun, betapa dahsyatnya lah Allah untuk keluarga Anda. Ada amin? Ya, harusnya kita mempercayai bahwa Allah kita akan memampukan anak-anak kita dari yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Dan kalau saya di atas mimbar ini, saya berani bersaksi bagaimana anak saya diberkati dengan luar biasa. Padahal kami hanya memodali dengan firman Tuhan. Saya tidak pernah. Waktu anak saya lulus sarjana, Papa kan selalu mengingatkan kepada kita, jangan menikah kalau belum punya rumah sendiri, no sewa, no kontrak. Itu kata-kata saya dan saya sering ditegur oleh istri saya. Dan itu terjadi, saudaraku. Jadi kalau saat ini kalau saya bersaksi, saya sebetulnya paling tidak suka kalau bicara soal berkat. Karena terlalu banyak dengar. Apa itu gereja kok ngajarin cuma berkat. Ya ada benarnya juga orang ngomong begitu. Tapi kenyataannya Tuhanlah yang memberkati engkau sampai anak-anakmu, sampai turun-temurun kepada anak cucumu. Dan itu terbukti. Saya katakan saya tidak terlalu suka membicarakan sebetulnya dengan berkat. Tapi kalau engkau haus akan kebahagiaan, engkau haus akan kekayaan, engkau haus akan kejayaan, engkau haus akan segala yang baik, maka percayalah itu bisa terjadi di dalam hidupmu. Pada waktu perempuan Sikar, kalau engkau baca di dalam Keluaran 17 mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16, maka engkau akan melihat bagaimana Harun dan Hur dikatakan apabila Harun dan Hur mengangkat tangannya, maka diberkatilah bangsa Israel melawan orang Amalek. Kalau engkau mengangkat tanganmu berseru kepada Allah pencipta langit dan bumi, maka dia berperang ganti engkau untuk mengalahkan segala musuhmu yang menghambat kemajuan pekerjaanmu, yang menghambat segala pekerjaanmu, bisnismu. Maka percayalah, dia adalah Allah yang dahsyat, yang sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terpuji nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.